Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi Al-Uquwah cabang Sukoharjo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca kitab Nubdah fil Aqidah Al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Taib ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita, yakni rukun iman yang pertama, yakni al-imanu billahi ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembagian atau kandungan ya Bun. Kandungan iman kepada Allah yang ketiga, yakni al-imanu bi uluhiyatihi. Beriman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan. Sekarang kita bacakan yakni ayat yang selanjutnya, yakni surat Az-Zukhruf ayat 87. Kemudian nanti adalah yakni surat Yunus ayat 31 sampai 32. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis atau pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, wa qala walain sa'altahum man khalaqahum la yakulunallah fa anna yufakun. Surat Az-Zukhruf ayat yakni 87. Walain sa'altahum, dan jika sa'altahum kamu bertanya kepada mereka, kamu sini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ini orang-orang kafir Quraisy, man, siapakah khalaqahum, yang telah menciptakan mereka, la yakulunallah, niscaya mereka benar-benar akan mengatakan Allah. Ya, perhatikan di sini apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sekalian bahwasanya apa? Seandainya seandainya Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, man khalaqahum, siapa yang telah menciptakan kalian? Mereka, niscaya mereka benar-benar akan menjawab apa? Allah. Ya, di sini apa? Lafadznya apa? Menggunakan yakni beberapa penguat atau beberapa takkid. Yang pertama dengan menggunakan namanya lam taukid. La.
Kemudian yang kedua apa? Menggunakan namanya apa? yakni nun taukid. Nun taukidnya pun nun taukid apa? yakni sakilah. Yang tadi ya. Layaku lunnallahu. Maka benar-benar sungguh-sungguh ya mereka akan mengatakan bahwasanya yang menyembah adalah Allah. Fa anna yufakun. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yakni Yunus ayat ya 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala kul. Katakanlah hai Nabi Muhammad SAW. Tanyakanlah ya. Katakanlah maksudnya apa? Tanyakanlah. May yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, may yamliku sam'a wal absar, atau tanyakan siapakah yang menguasai yakni pendengaran dan penglihatan. Yang ketiga, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kemudian yang keempat, wa may yudabbirul amra. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayakulunallah, ya. Maka Pak, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Fakul afala tatakun, maka katakanlah ya, afala tatakun, ya, kenapa kalian apa? Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, ya. Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb kalian yang al-haq, yang sebenarnya. Famada ba'dal haqqi ila dhalal wa anna tusrafun. Tidak ada sesudah kebenaran melainkan apa? Kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimanakah kalian dipalingkan dari kebenaran, ya. Surat Yunus ayat 31 sampai 32. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa ayat yang penulis bawakan di sini yang menunjukkan apa ikhwan? Bahwasanya orang-orang musyrik dahulu mereka itu mengikrarkan, menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, demikian juga satu-satunya pencipta dan satu-satunya pengatur segala urusan, ya. Maka seharusnya kalau mereka meyakini, mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, ya. Harusnya apa? Mereka juga apa? Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya apa? Zat yang berat diibadahi. Kemudian halaman 27. Benar ya?
27 nggih. Al-amru rabi'u mimma yatadammanuhu al-imanu billah. Al-amru rabi' perkara yang keempat. Berarti apa ini? Unsur yang keempat. Mimma dari apa-apa yang yatadammanuhu al-imanu billah, yang keimanan kepada Allah itu mengandungnya. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Apa itu, Pak? Kandungan yang keempat adalah beriman kepada nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Sekarang penulis yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau akan menerangkan kepada kita sekalian apa definisi, apa pengertian, atau dalam bahasa Arabnya apa takrif dari apa? Dari al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ya, di sini apa berarti apa pengertian secara yakni istilah atau secara yakni terminologi ya. Apa maksudnya? Yakni yaitu isbatu ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi. Isbatu menetapkan, ma apa-apa asbatallahu li nafsihi fi kitabihi, apa-apa yang Allah telah menetapkannya untuk dirinya sendiri yang mulia fi kitabihi, dalam kitabnya ini Al-Qur'anul Karim, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal asma wa sifat, atau menetapkan nama-nama dan sifat yang telah Allah tetapkan ya dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak pengertian dari apa? Al-imanu bi asma'i wa sifatihi. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, artinya Pak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk diri sendiri yang mulia ya. Baik dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim atau dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana cara kita menetapkannya, Pak? Ini yang penting ini. Ala wajhil laiki bihi. Ala wajhi alaiki bihi. Yani apa? Sesuai dengan yakni al-wajh sisi yang alaik, yang layak baginya Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Tanpa disertai dengan tahrif. Tahrif itu artinya apa? Menyelewengkan maknanya. Seperti apa? Istawa ya diselewengkan dengan apa? Istaula. Demikian juga tidak boleh taktil. Taktil itu hanya menolak, ditolak, tidak boleh. Ya, dengan alasan apa? Mosok, ya ini apa? Mosok Allah punya nama-nama dan sifat seperti makhluk, ya ditolak. Tujuannya baik, Pak, mensucikan Allah. Mosok Allah sama dengan makhluk punya nama-nama dan sifat, tolak. Ya, tidak boleh menolak. Demikian juga wala takyif, tidak boleh menanyakan kaifa dengan kaifa, bagaimana ya. Allah mengatakan, Rasulullah mengabarkan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam terakhir ya, kita tidak boleh menanyakan bagaimana turunnya Allah ya ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Tidak boleh kita menanyakan. Ya.
Terus wala tamsilin, tidak boleh apa mentamsil, menyerupakan ya, menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama-nama dan sifatnya makhluk. Dalilnya apa, Pak? Ini firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 180. Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, dan baginya Allah yakni nama-nama yang al-husna. Di puncaknya keindahan. Allah memiliki apa? Asmaul husna. Nama-nama yang berada di puncaknya keindahan. Terus fada'uhu biha. Maka apa? Berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan berwasilah yakni apa? Asmaul husna tersebut. Nah, ini berarti apa? Ini apa? Dalam ayat yang mulia ini apa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan yang pertama apa? Bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang berada puncaknya apa? Keindahan. Berarti apa? Ini mengabarkan Allah itu memiliki nama-nama. Ya. Tapi apa? Tidak seperti makhluk. Karena apa? Kalau nama makhluk itu terkadang Pak kosong dari hakikatnya. Contoh gini, contoh nggih. Jangan tersinggung ya. Contohnya namanya Abdullah. Ada yang namanya Abdullah enggak di sini? Ya, Abdullah. Apanya Abdullah, Pak? Hambanya Allah. Harusnya orang yang namanya Abdullah harusnya menghambanya kepada Allah. Tapi ternyata apa? Ya, namanya Abdullah ya, panggilannya Sidul ya, toh? Ya. Tapi apa? Tidak menghamba kepada Allah. Itu berarti apa? Itu hanya sekedar nama, namanya bagus tapi kosong. Jadi apa? Dari hakikatnya, ya. Tapi tidak apa? Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya apa? Allah memerintahkan setelah itu fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Dan berdoalah kalian ya kepada Allah biha, dengannya. Berarti apa? Dengan berwasilah menggunakan apa? Asmaul husna tersebut. Nah, ini termasuk apa? Termasuk adab dalam berdoa. Demikian juga termasuk ya ini apa? Ya ini syarat ya termasuk apa? Salah satu yang bisa doa kita apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berwasilah atau dulu dengan apa? Menyebutkan asmaul husna yang cocok, yang sesuai dengan apa yang kita minta. Contohnya kita mau minta rezeki, maka yang kita seru maksudnya Pak, ya Razzaq urzuqni. Ya Razzaq, wahai Allah zat pemberi rezeki, urzuqni, maka berilah aku rezeki. Kalau kita minta ampun, ya Ghaffar ighfirli, wahai zat yang maha pengampun segala dosa, ampunilah aku. Atau umpamanya kita minta Allah mengasihi kita, menyayangi kita, berarti apa? Ya Rahman atau ya Rahim irhamni, wahai zat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, ya sayangilah aku. Ya. Dan seterusnya. Jadi apa? Berdoa kepada Allah dengan menggunakan ya berwasilah dengan Asmaul Husna. Terus Allah melanjutkan wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Ya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka itu berbuat ilhad. Ya. Berbuat ilhad, ya ini apa? Penyimpangan. Mereka itu apa? Menyimpang. Fi asma'ihi,
dalam nama-nama Allah. Kenapa? Sayujzauna makanu ya'malun, ya. Nanti mereka akan mendapatkan yakni balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia, ya. Telah berbuat ilhad. Ini apa? Menyelewengkan, menyimpangkan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tep. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini penulis melanjutkan dengan membawakan dalil dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 27. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Dan baginya Allah Subhanahu wa taala al-masalul a'la, ya. Permisalan yang a'la, yang maha tinggi. Fis samawati wal ardi, di langit dan bumi. Dan dialah Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, lagi maha apa? Bijaksana. Ya, seingat anak-anak sudah pernah menyampaikan apa rahasianya, kenapa di sini Allah menggandengkan antara Al-Hakim dengan Al-Aziz, yang maha perkasa dengan maha bijaksana. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Apa alasannya, ikhwan? Man ya'rif, siapa yang tahu? Irfa yadaka, angkat tangannya. Bukan angkat kakinya. Ada yang masih ingat? Al-Aziz maha perkasa, Al-Hakim maha bijaksana. Apa, ikhwan? Ya, Al-Aziz maha perkasa. Allah itu adalah satu-satunya, ya, satu-satunya penguasa yang Al-Aziz, yang maha perkasa. Bersama dengan itu, meskipun Allah itu maha perkasa, Allah itu tidak pernah apa? Tidak pernah berbuat dolim. Ya, tidak pernah berbuat dolim. Al-Hakim maha bijaksana. Mana al-hikmah, ikhwan? Al-hikmah itu ya ini apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Bijaksana. Kalau satu kesalahan, ya, Allah Subhanahu wa taala balas dengan satu kesalahan. Satu dosa dengan satu dengan satu dosa, ya. Kebalikannya, apabila seorang hamba itu, ya, baru berniat saja, berniat kebaikan, maka apa? Ditulis satu kebaikan, ya. Lanjut. Kemudian yang kedua, surat Asy-Syura ayat 11. Wa qala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada syai'un, sedikit pun, kamitslihi, yang semisal dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sami'ul basir, dan dialah Allah yang as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini, Asy-Syura ayat 11, ini ada penafian dan ada penafian, itu penolakan. Yang kedua ada penetapan atau isbat. Jadi ada
nafyu, ada isbat. Ada peniadaan, ada penolakan, ada penetapan. Yang pertama, dalam ayat ini ada yakni penolakan, penafian, peniadaan. Peniadaan apa? Peniadaan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sedikit pun serupa dengan Allah. Berarti meniadakan apa, Pak? Ya, meniadakan keserupaan. Persamaan tidak yang sama. Terus Allah Subhanahu wa taala Pak menetapkan wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia Allah adalah yakni as-sami' yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan isbat ya, menetapkan dua nama yang husna sekaligus apa? Dua sifat. Kenapa? As-sami' artinya apa? Dusam'i, al-basir, dul basar. Yang maha mendengar itu apa? Yang memiliki apa? Pendengaran. Al-basir yang melihat, yang memiliki apa? Penglihatan. Ya. Baik. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutnya sedikit lagi. Wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatani. Dan sungguh-sungguh telah tersesat ya fil hadzal amri, di dalam urusan ini, dalam perkara ini. Maksudnya apa Pak perkara ini Pak? Ya, asma wa sifat. Ta'ifatani. Mana ta'ifatani? Dua kelompok atau dua golongan. Siapa dua kelompok itu Pak? Ihdahuma, salah satu dari keduanya. Jadi yang pertama ini ya, al-mu'attilatu. Al-mu'attilatu. Kalau secara bahasa Pak, al-mu'attilatu berarti apa? Yani isim fa'il ya, dari apa? Dari fi'il at-tola. Berarti apa? Yang menolak. Yang menolak. Lah apa maksudnya? Alladzina angkaru al-asma'a wa sifati. Siapakah orang Mu'attilah itu Pak? Yaitu orang-orang yang mereka itu mengingkari semuanya, nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya. Atau ba'doha, atau sebagiannya. Jadi Pak, Mu'attilah itu terbagi menjadi apa? Dua. Yang pertama Mu'attilah yang mereka itu mengingkari semua nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua Mu'attilah yang mereka itu apa? Mengingkari sebagian nama-nama dan sifat Allah. Itu pembagiannya Pak. Setelah pengertian terus pembagian. Terus sekarang apa alasannya? Kenapa mereka itu mengingkari nama dan sifat Allah? Zaimina. Ini apa Pak? Ini alasannya. Makanya apa? Zaimina. Kalau antum ditanya, i'rabnya apa Pak? Zaimina. I'rabnya apa? Mansub. Ya, sebagai apa? Maf'ul li ajli. Ya, menerangkan apa? Menerangkan apa alasan atau sebab. Kenapa? Zaiminnya karena mereka menyangka. Kenapa? Mereka menduga. Jadi apa? Dugaan, sangkaan. Belum tentu
benar. Mereka mengira, mereka menyangka apa? Anna isbataha lillahi yastalzimu atasbih. Mereka menyangka, Pak, mereka mengira kalau menetapkan nama-nama sebagai Allah itu yastalzimu atasbih, melazimkan, mengharuskan atas B, penyerupaan. Bahasa penyerupaan, tasbihallahi ta'ala bi khalqihi. Itu mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu apa? Itu persangkaan mereka. Kemudian apa? Di sini belum dijelaskan. Wa hadza za'mu batilun. Dan persangkaan ini itu adalah batil, keliru, salah. Kenapa, Pak? Kok persangkaan ini salah atau batil? Liwujuhin. Karena apa? Karena dari berbagai sisi. Minha diantaranya nanti beliau akan menjelaskan kepada kita sekalian. Ya ini apa? Ada berapa, Pak? 2 ya? Ada 2 ya? 2 sisi ya? Ya, 2 sisi. Baik. Yang pertama, masih ada waktu. Al-awwalu. Nah, al-awwalu. Mana al-awwalu, ikhwan? Yang pertama. Maksudnya apa yang pertama itu? Nah, makanya Pak, al-awalu sebenarnya ada yang dibuang, Pak, ada yang ditakdirkannya itu Pak, al-wajhu al-awalu. Sisi yang pertama, annahu yastalzimu lawazima batilatan. Persangkaan mereka itu apa? Itu adalah melazimkan kelaziman yang batil, yang keliru, yang salah. Seperti apa? Kata nakudi fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Nanti terjadinya apa? Tanakut. Tanakut itu pertentangan, Pak. Bahasa kerennya kontradiksi. Fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Terjadi pertentangan, kontradiksi ya dalam apa? Firman Allah Ta'ala dalam ini apa? Ayat-ayat Al-Quran antara ayat satu dengan yang lainnya. Kok bisa, Pak Ustadz? Ya, wadhalika anna Allah Ta'ala asbata li nafsihi asma wa sifat wa nafa ayakuna kamisli syai'un. Karena Pak Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah menetapkan untuk dirinya sendiri yang mulia nama-nama dan sifat. Demikian juga Pak, Allah telah menafikan, menolak, meniadakan kalau Allah itu memiliki ya Pak, mempunyai apa? Sesuatu yang mirip atau yang semisal. Lanjut. Walau kana isbatuha yastalzimu atasbiha lazima atanaqudu fi kalamillahi wa taqdibu ba'dihi ba'don. Seandainya tindakan menetapkan nama-nama bagi Allah itu adalah melazimkan kita harus mentasbih, menyerupakan, maka Pak, itu lazimah at-tanaqud fi kalamillah. Maka Pak, itu juga melazimkan, mengharuskan adanya tanaqud, perselisihan, pertentangan, kontradiksi antara apa ayat satu dengan ayat
yang lainnya, atau wa takdzibu ba'di ba'da, atau mendustakan sebagian kepada sebagian yang lain. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, naktafi ba'da qadar, nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.